Kita bakal belajar bareng ya untuk mata kuliah pemrograman orientasi objek. Nah, mungkin sebelumnya aku mau jelasin kalau di sini tuh, bentar. Jadi kan dari yang kelasnya Pak Andiko dapat kisi-kisi ya? Dapat, Mas. Dapat ya? Oke. Yang dari kelasnya Pak Novrito dapat nggak? Enggak, Mas. Oh enggak ya? Oke. Dari kelasnya Pak Novrito nggak dapat. Nah, ini cuman dari kelasnya Pak Andiko. Cuman tuh aku mau tanya dulu. Kemarin tuh soalnya kelasnya Pak Andiko, UTS ya, kelasnya Pak Andiko sama Pak Novrido tuh sama nggak? Satu soal nggak Pak Novrido sama Pak Andiko? Sama. Sama ya? Sama. Oke. Oke. Jadi di sini tuh aku cuman mau jelasin bagian kisi-kisi dari Pak Andiko aja. Dan untuk UASnya itu kayaknya kebanyakan kan karena teori ya. Teori mungkin nanti kalian bisa bikin catatan sendiri sesuai dengan materi yang kalian temuin. Nah, mungkin nanti yang untuk nomor 6 ya. Kalian udah dapat soal UAS tahun lalu kan? Sudah, Udah Mas. udah punya semua kan? Nah, ya. Ya. Kalau kalian buka itu nomor 1 sampai 5 itu kan teori semua ya. Nah, itu mungkin nggak aku bahas secara penuh di sini karena nanti bakal terlalu lama. Terus ada kisi-kisi juga kan. Di nomor 1 sama 5 aku bakal skip mungkin untuk teorinya. Yang untuk UAS. Nah, terus untuk nomor 6 nah itu kita coba buat ya. Soalnya nilainya juga paling besar kan di situ. Nah, terus eh, jadi di sini aku bakal bahas tentang kisi-kisinya dulu. Di sini udah dapat kisi-kisi dari kelas Pak Novrido, dari kelas Pak Andiko semua belum ya? Udah dikirim belum kisi-kisinya? Udah sih, Mas. Oh, udah ya, oke. Udah aman, nggak usah aku kirim. Oke, share screen-ku kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Aman, Mas. Oke, oke. Jadi di sini aku bakal bahas kisi-kisi yang dikasih sama Pak Andiko. Nah, jadi ada 3 soal ya. Cuma ada 3 soal. Yang pertama itu suruh jelasin minimal 2 apa perbedaan kelas dan thread. Terus nomor 2 itu buatlah implementasi method overloading. Jadi mungkin di sini kita bakal ngoding ya, method overloading. Dan sebuah kelas untuk menyelesaikan problem perhitungan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, yang terakhir di situ ada implementasi dari multi threading dengan menggunakan scatter gather. Gitu. Nah, oke. Jadi sini aku langsung mulai aja untuk nomor 1. Nah, oke. Jadi nomor 1 itu kita disuruh jelasin secara ringkas apa perbedaan antara kelas dan thread minimal 2 ya. Jadi di sini aku udah cari materinya dan ini kesimpulannya. Jadi yang pertama tuh perbedaannya ada dari definisi dan tujuan, terus juga ada dari pembuatan. Nah, kita masuk ke definisi dan tujuan dulu untuk perbedaan pertama. Jadi kelas itu tuh merupakan kerangka kerja untuk membuat objek yang memiliki atribut dan metode. Nah, harusnya ini untuk kelas ini udah paling umum lah ya. Kalian kalau membuat suatu kelas itu kayak di Java tuh setiap setiap saat gitu. Kalau kalian ngoding Java itu buat kelas yang punya atribut sama metode nanti dibikin konstruktor gitu lah ya. Nah, sedangkan thread atau nanti masuk ke materi multithreading, thread ini adalah unit kecil ya dari proses yang dapat dieksekusi secara independen. Nah, maka mereka digunakan untuk melakukan tugas-tugas concurrent di dalam program. Nah, maksudnya concurrent ini itu secara gampangnya gini deh. Jadi di sini nih aku lagi share screen Zoom ya. Zoom-nya ini lagi share screen nih. Aku lagi join Zoom, lagi ngomong di Zoom. Tapi secara nggak langsung aku juga lagi buka Google Docs gitu. Aku lagi buka Google Docs di eh, Edge ya, di Edge browser gitu. Jadi ini tuh contoh
contoh paling sederhananya untuk multi threading. Nah, thread di sini itu ibaratnya thread yang pertama itu digunakan untuk ngelakuin share screen dan join ke Meet Zoom. Thread yang kedua itu dilakukan untuk membuka ini Google Docs di Edge browser. Jadi aku ini bisa ngelakuin dua kegiatan sekaligus tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Nah, istilahnya gitu. Sedangkan kelas itu ya objek gitu yang dibuat. Itu gampangnya penjelasan tentang thread dan multi threading. Jadi itu aku bisa ngelakuin dua kegiatan sekaligus ya tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Jadi aku bisa ubah-ubah di sini tapi nggak ganggu zoom-nya gitu loh. Nah, itu. Terus perbedaan yang kedua itu ada di pembuatan. Nah, kelas dibuat dengan mendefinisikan kode dalam bahasa pemrograman. Kelas dapat dibuat secara langsung atau dengan mewarisi dari kelas lain dengan tambahan extends atau implements. Nah, kontrol kelas terletak pada metode yang didefinisikan di dalamnya. Oke, jadi nanti dalam kelas ada banyak metode. Nah, itu yang mengontrol kelas tersebut untuk melakukan suatu sifat dari objek tersebut. Sedangkan thread itu dibuat dengan membuat instance dari kelas thread. Jadi nanti ada kelas thread sendiri. Nah, itu dibuat instance-nya atau dibuat objeknya. Thread dikendalikan oleh sistem operasi. Ya, sistem operasi mengatur penjadwalan dan sinkronisasi thread. Jadi thread dan multithreading ini secara nggak langsung kita udah main sama runtime dari operating system kita. Dengan kelas ini jalannya independen gitu ya. Oke, jadi thread ini dibuat untuk multitasking, sedangkan kelas ini itu independen, tapi bisa mewarisi kelas yang lain kayak gitu. Nah, di sini aku udah kasih contoh ya, studi kasus. Nah, misal kita punya aplikasi pemutaran musik kayak Spotify gini contohnya. Nah, kelas ya, suatu kelas itu dapat mewakili jenis musik, misalnya pop, rock, atau klasik gitu. Nah, setiap jenis musik itu memiliki atribut, misalnya nama, artis, dan genre. Dan metode misalnya putar, jeda, dan lanjutkan. Kayak gitu. Jadi misal kita punya kelas namanya musik, musik itu punya atribut namanya nama, artis, dan genre, metodenya adalah ini. Nah, thread ini digunakan untuk memutar beberapa lagu secara bersamaan, sehingga pengguna dapat beralih antara lagu tanpa jeda. Gitu. Nah, meskipun di Spotify ini nggak punya multi thread, jadi kita nggak bisa nyetel dua lagu secara bersamaan ya. Cuman kalau kita punya dua Spotify, nah itu baru kita bisa nyetel dua lagu secara bersamaan. Nah, itu fungsinya thread. Jadi dia bisa memutar lagu secara bersamaan. Meskipun lagu yang pertama belum selesai, nah dia itu bisa memutar lagu yang kedua secara bersamaan itu. Jadi nggak ganggu lagu yang pertama diputar itu. Oke. Nah, di sini uh, ada contohnya ya. Untuk dalam bentuk tabel, ini perbedaan faktornya ada di sebelah kiri. Nah, ini definisinya ada di sebelah kanan untuk thread dan kelas. Jadi secara pembuatan, kelas itu didefinisikan. Nah, sedangkan thread itu dibuat. Terus untuk secara kontrol, terletak di dalam metode yang ada di dalamnya. Thread itu diatur oleh sistem operasi. Secara fungsionalitas, kelas itu memberikan kerangka kerja dengan atribut dan metode yang ditentukan. Sedangkan thread itu digunakan untuk melakukan tugas-tugas concurrent atau multitasking. Nah, interaksinya, objek dari satu kelas dapat dijalankan dalam satu thread tunggal atau beberapa thread secara bersamaan. Nah, setiap thread memiliki aliran kontrol yang berbeda dan dapat berjalan secara bersamaan. Istilahnya multitasking ya di sini. Gitu. Oke, jadi ini untuk nomor satu ya, perbedaan dengan secara ringkas apa perbedaan kelas dan thread. Nah, mungkin sini aku bakal nyontohin codingannya. Jadi di sini aku udah buat ya, namanya kelas music sama mainnya untuk ngelihat gimana cara kerjanya kelas dan cara kerjanya thread gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke music dulu. Nah, music itu tadi kita punya atribut tuh convert artis sama private string genre ini ya. Terus kita buat kita buat konstruktornya. Isinya tuh ada ini sama ini. Terus kita tambahin atribut baru namanya nama. Ini ya. Di sini kita tambahin this nama nama.
Sorry, ini lupa nambahin nama. Nah, gini. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal buat setter getternya untuk ketiga ini. Sekarang untuk kelas dari music itu sudah selesai. Untuk metode pengatur atributnya. Jadi ada 3 atribut, dia punya konstruktor ini, dan metode pengaturnya udah ada nih, setter getternya. Menerapkan enkapsulasi gitu ya, pakai setter getter. Nah, sekarang kita tinggal tambahin metode yang mendefinisikan kalau dia ini kelas musik. Misal, kita tambahin tadi kan ada contohnya, ada putar, jeda, sama lanjutkan ya. Kita buat satu aja, kita buat metode namanya putar. Nah, kita cout aja. Cout, terus misal memutar, terus musik, plus nama, plus artis. Nah, gini. Jadi dia punya metode yang individu ya, namanya putar, itu untuk mendefinisikan kalau ini kelas musik. Nah, kalian bisa nambahin kelas di bawahnya tuh apa, bebas, kayak jeda atau lanjutkan, kayak gitu. Nah, untuk kelas musik ini sudah selesai. Jadi ini untuk pendefinisian kelas ya. Jadi dia ada atribut dan ada metode-metodenya di sini. Gitu. Nah, lanjut. Kita buat untuk thread-nya, yaitu kelas pemutar musik dalam main. Jadi di pemutar musik ini itu kita panggil kelas musik ya. Jadi kita buat variabel musik. Itu private musik musik ini. Jadi dia manggil eh, kelas musik dan kita taruh ke dalam variabel musik. Terus kita buat konstruktornya. Nah, gini ya. Nah, kalau konstruktornya udah selesai, sekarang kita taruh karena dia implement runnable ya, ini interface yang dibawa dari Java. Nah, jadi kita harus buat metode yang namanya run gitu. Right, tapi void run. Buat kayak gini. Nah, ya teman-teman. Jadi dia ini itu memanggil kelas musik, itu taruh dalam variabel musik, terus semua musik yang masuk itu akan disimpan dalam konstruktor datanya. Dia itu akan ngeran, karena kita pakai runnable, dia akan ngeran metode dari kelas musik adalah putar gitu. Jadi setiap kali ada instance yang kita buat di dalam main ini, dia akan memutar musik itu kayak gitu. Lanjut. Sekarang kita buat fungsi mainnya. Jadi yang pertama kita harus buat 2 objek ya, contoh 2 objek. Misal untuk menggambarkan sebuah thread, jadi membuat 2 objek musik. Misal yang pertama tuh musik, nama objeknya itu lagu pop, new musik. Nih, nah variabel yang pertama di konstruktor musik itu kan nanti ada nama lagunya ya. Misal ini itu ciptaannya Ricky. Terus genrenya adalah pop. Ya. Terus buat lagi. Nah, ini untuk lagu rock. Nah, lagu rock misal ya. Nah, jadi kita udah buat nih 2 objek musik yang kita nanti akan coba untuk menggunakan thread untuk menjalankan keduanya. Yang pertama itu ada objek lagu pop dan yang kedua adalah objek lagu rock. Lanjut. Sekarang kita perlu membuat thread baru. Nah, jadi di thread sah. Jadi kita harus buat thread baru untuk lagu pop. Jadi kita akan gini, kita akan run ya, kita akan jalanin
lagu rock, objek lagu rock itu di thread utama kita, atau kita nggak perlu buat thread lain. Jadi kita buat thread baru itu untuk memutar lagu pop. Sedangkan lagu rock itu akan diputar di thread utama atau di jalannya kelas main ini, kayak gitu. Oke. Sorry, ini belum ada main ya. Nah, nah gini. Nah, jadi kita perlu buat thread untuk lagu pop. Namanya thread pop aja. Dengan new thread dalamnya adalah new pemutar musik lagu pop. Gini. Terus kita jalanin thread pop titik start. Nah, jadi di sini tuh kita buat instant thread baru yang namanya thread pop. Nah, di dalam thread pop ini kita masukin new thread dengan kelas pemutar musik. Di dalam pemutar musik ini akan memasukkan informasi dari lagu pop karena dia membawa kelas musik kayak gitu. Terus kita memutar lagu rock di thread utama gitu ya. Lagu rock di thread utama. Nah, kalau untuk memutar lagu rock di thread utama ya kita tinggal panggil aja lagu rock titik putar kayak gitu. Karena di kelas musik itu ada metode putar gitu ya. Jadi dia bakal ngerunning di thread utama gitu. Nah, terus kita perlu buat try and catch-nya. Jadi karena lagu rock ini diputar di thread utama, sedangkan lagu pop ini di thread yang berbeda, jadi kita harus ngegabungin kedua thread ini supaya dia itu bisa jalan bersamaan gitu. Jadi ini menunggu thread selesai. Kita pakai try and catch. Try-nya adalah pop titik join. Nah, di sini tuh artinya menggabungkan thread pop ke thread utama. Gitu ya. Terus catch-nya itu kita tinggal jalanin errornya aja. Terus kita see out aja. Kalau udah selesai threadnya, kita see out misal semua musik telah diputar. Kayak gini ya. Oke. Nah, ini kita udah coba buat thread. Nah, kalau kita jalanin. Nah, di sini. Jadi, memutar musik ini, ya, untuk lagu Line Without a Hook sama musik Hotel California itu jalannya bareng ya. Cuman karena dia datanya itu nggak terlalu besar, makanya kayak kelihatan instan gitu. Tapi sebenarnya ini tuh jalannya secara independen. Jadi jalan pop sama jalannya ini tuh independen dia. Gitu, teman-teman. Benar, ini kok ada tipe. Nah, nah gini ya. Gitu. Nah, ini contoh untuk thread. Jadi dia ini jalan barengan. Kalau udah selesai, dia selesainya barengan. Kayak gitu. Itu untuk thread dan ini untuk kelas. Oke, untuk nomor satu ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau aman, kasih reaction jempol mungkin. Oke, aman ya. Oke, jadi aku lanjut aja ke yang nomor dua. Nanti untuk codingan sama sama ininya aku kirim ke Noval aja lah ya. Jadi nanti di akhir aku kirim semuanya, jawaban sama codingannya. Oke, lanjut nomor dua. Nah, nomor dua itu di soal adalah, nah kita suruh buat implementasi method overloading
dalam sebuah kelas. Oke, sebuah kelas berarti cuma satu kelas ya. Untuk menyelesaikan problem perhitungan luas persegi panjang, dan segitiga. Jadi, kita harus buat sebuah kelas yang punya method overloading. Oke, menerapkan method overloading. Artinya, masih ingat kan overloading itu? Overloading itu dia eh, punya punya metode yang namanya sama, tapi fungsinya itu bakal berbeda gitu. Misal metode putar ini kan ada dua. Metode putar yang pertama ini bentuknya void, tapi yang kedua kita tambahin string. Di sini kita kasih string nama kayak gitu. Untuk untuk contoh overloading kayak gitu. Nah, terus setelah metodenya kita buat, kita selesaikan problem untuk perhitungan luas persegi panjang, dan segitiga. Oke, kita langsung ke codingannya ya, karena kita suruh implementasi. Jadi, yang pertama, kita buat sebuah kelas yang namanya bangun datar. Oke, jadi di dalam kelas bangun datar ini, dia itu punya satu metode ya. Sebenarnya itu satu metode yang namanya hitung luas. Gitu. Nah, metode ini itu bisa kita overloading dengan cara menambahkan suatu parameter baru. Jadi, metode hitung luas yang pertama ini untuk menghitung luas persegi dengan parameternya adalah double sisi. Nah, kita overloading metode hitung luas ini dengan metode hitung luas yang kedua, tapi dengan penambahan parameter satu lagi, yaitu lebar. Dan parameter yang pertama kita ganti jadi panjang. Nah, kayak gitu. Dan ini untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kita butuh metode satu lagi untuk menghitung luas segitiga. Nah, jadi kita tambahin parameternya jadi tiga, kayak gitu loh. Nama parameter pertama kita ganti jadi alas, parameter kedua kita ganti jadi tinggi, dan parameter ketiga ini kita untuk ngecek aja namanya itu adalah segitiga dengan tipenya itu adalah boolean gitu. Nah, ini untuk isi dari metodenya. Nah, ini untuk fungsi mainnya di sini. Oke, kita langsung ke codingannya aja ya. Nomor satu udah. Nah, di sini. Jadi yang pertama kita perlu buat itu adalah metode-metodenya. Jadi yang pertama metode untuk menghitung luas segi. Jadi ada public hitung luas double sisi. Kita return sisi kali sisi. Ya. Terus ketiga metode ini kita overload. Nah, kenapa dia merah? Karena eh, dia ini masih belum menerapkan overload. Artinya ini dia masih kopas eh, metode yang sama, tapi cuma diduplikat aja gitu. Nah, cara menerapkan overload itu gimana? Antara kita menambahkan parameter gitu ya dan mengganti nama parameternya. Tapi kalau misal kita lihat ya, kalau misal parameter untuk metode yang pertama itu udah satu, ya kan? Satu, kita hapus ini dulu coba. Terus kita coba buat metode baru namanya hitung luas dan kita cuma ganti nama parameternya, misal lebar. Ini ganti jadi lebar. Nah, dia bakal error. Kenapa? Karena dia ini istilahnya si Java ini itu mengira kalau dia ini cuman mengganti nama parameternya. Dia ini belum menerapkan overloading gitu. Belum menerapkan ini. Jadi dia itu cuman membaca kalau dia ini cuman ganti nama parameternya jadi lebar gitu. Nah, overload ini itu dengan menambahkan parameter baru. Jadi untuk metode yang kedua ini kita gunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Panjang itu parameternya ada dua, yaitu double lebar sama double panjang. Nah, returnnya adalah panjang kali lebar. Nah, yang ketiga itu metode untuk menghitung segitiga. Hitung luas. Nah, dia kan masih error nih. Kalau kan segitiga kan harusnya kan cuma ada dua parameter ya.
cuman alas sama tinggi. Kita coba ganti jadi alas sama tinggi. Terus returnnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk metode yang ini sama ini itu error. Tapi yang ini enggak. Kenapa? Karena si Java ini membaca kalau dia itu cuma ganti parameternya aja gitu loh. Cuman ganti nama parameter. Dia ini belum menerapkan konsep overloading. Nah, makanya untuk metode luas segitiga kita perlu tambahin parameter satu lagi. Nah, parameter satu lagi ini kita tambahin aja namanya misal adalah segitiga gitu ya. Untuk ngecek apakah dia itu segitiga atau enggak. Nah, kalau kita tambahin parameter satu lagi, kelihatan kan dia ini langsung nggak error gitu. Langsung nggak tabrakan sama metode yang atasnya. Oke, jadi karena metodenya ada tambah, jadi kita perlu ganti ininya. Misal if adalah segitiga, kita return 0,5 dikali alas dikali tinggi. Terus else-nya itu return 1. Gini aja. Oke, jadi di sini kita udah buat implementasi dari metode overloading ya. Nah, mungkin untuk jawaban pertanyaan kayak gini ya, buatlah implementasi metode overloading dalam sebuah kelas untuk menyelesaikan problem. Nah, mungkin untuk jawabannya, atau kalian misalnya ngoding di kertas gitu, mungkin menurutku jawabannya cukup sampai segini aja. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu buat fungsi main gitu. Kan dia cuma suruh buat implementasi sebuah kelas yang menerapkan metode overloading untuk menghitung luas bla 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 gitu kan. Nah, di coding kalian nulis segini aja. Kelas bangun datar. Kayak gitu. Cuman karena di sini aku mau coba nunjukin ke kalian cara outputnya gimana. Jadi aku lanjut dulu untuk cara outputnya. Tulis sampai sini aja. Karena ngoding di kertas tuh kan nggak 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 cepat ya. Kalian kalian tangan gitu. Kalau aku kan di sini ada shortcutnya jadi cepat gitu. Jadi mungkin tips dari aku kalau misal perintahnya cuma implementasi metode dalam sebuah kelas ya kalian tulis ya kalian nggak kebuang waktunya gitu. Oke, double luas persegi sama dengan waktu itu kenapa ke stop tuh luas 5,0 terus kita see out luas persegi plus luas persegi kita buat untuk ini juga. Jadi ini luas panjang ini luas segitiga. Luas persegi panjang kan berarti dia. Nah, si Java-nya ini udah pinter ya. Jadi otomatis kalau dia cuma nerima satu parameter, dia akan membaca kalau ini adalah metode yang paling atas, yang cuma ada parameter sisi. Nah, kalau kita tambahin satu lagi, nah si Java-nya ini bakal langsung baca kalau dia ini pakai metode yang kedua, artinya yang punya dua parameter gitu. Kalau kita tambahin lagi, nah dia ini akan membaca kalau ini pakai metode yang ketiga. Makanya, oh sorry. Nah, gini. Oke, jadi itu teman-teman untuk implementasi sebuah kelas yang menerapkan metode overloading untuk menyelesaikan masalah perhitungan luas bla 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 kayak gitu. I3. Oke, untuk nomor 2 ini ada pertanyaan. Nah, ini untuk codingannya. Aku mainnya kayak gini. Nah, ini untuk penjelasannya dulu ya mungkin.
Jadi metode overloading itu kita buat 3 metode hitung luas yang didefinisikan dengan parameter berbeda untuk menghitung luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Metode pertama itu memiliki satu parameter sisi. Metode kedua memiliki dua parameter panjang dan lebar. Metode ketiga memiliki tiga parameter alas, tinggi, dan adalah segitiga untuk memastikan bahwa kita memang ingin menghitung luas segitiga. Ada pertanyaan nggak? Nomor dua. Kalau aman bisa kasih react jempol. Aman. Oke, aman ya. Karena aman, aku lanjut untuk nomor tiga. Jadi nomor tiga ini, nah di sini kita cuma suruh menjelaskan lagi ya. Jadi multithreading pada Java itu menggunakan konsep pembagian tugas getter-getter. Nah kita suruh jelaskan konsep scatter-getter tersebut itu apa gitu. Nah sebelumnya aku mau tanya dulu untuk kelasnya Panofrido itu jelasin konsep scatter-getter nggak untuk multithread? Bentar ini ada yang tanya nih. Kenapa return min 1 ya mas? Yang ini ya, ini return min 1 ini cuma buat eh, error handling aja. Jadi kan parameter adalah segitiga ini kan buat kayak tambahan parameter aja kan. Kenapa return min 1 ini buat error handling aja. Kalau dia misal false gitu. Oke lanjut pertanyaanku. Yang dari kelasnya Panofrido gimana? Cuman Panofrido nyinggung multithread mas, takutnya keluar juga. Oke, oke. Jadi kita bahas nomor tiga tentang konsep pembagian tugas scatter-getter. Oke, jadi gini. Aku gambar di pen aja lah ya. Oke. Nah, jadi pada konsep multithread itu yang udah aku jelasin ya. Jadi misal di sini, aku lagi join Zoom. Oke, nih Zoom. Dan aku lagi buka Paint, aku juga lagi buka eh, Google Docs. Nah, secara nggak langsung si operating system ini, ya operating system ini komputer lah ya, itu dia menjalankan ketiga aplikasi ini secara bersamaan. Artinya ada Zoom, terus ada Docs, sama ada Paint. Nah, jadi dia ini kayak diberikan suatu ruang ya. Dia ini diberikan suatu ruang sendiri untuk menjalankan aplikasinya masing-masing. Kayak gitu. Jadi dia ini nggak bakal mengganggu satu sama lain karena dia ini sudah dipisah sama operating systemnya untuk menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Nah, jadi dalam konsep multithreading sederhana itu kayak gitu. Nah, tapi dalam konsep multithreading juga ada namanya scatter-getter. Nah, secara teori scatter-getter itu apa sih? Jadi scatter-getter itu merupakan pola desain pemrograman yang membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Kemudian menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan output akhir. Nah, dalam konteks multithreading di Java, pola ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerja dan efisiensi program dengan memanfaatkan beberapa thread untuk mengeksekusi tugas secara paralel. Nah, jadi kita lihat. Jadi yang pertama ini alur untuk scatter yang pertama itu dia tugasnya adalah untuk membagi tugas. Jadi tugas yang tadinya besar ya dibagi menjadi subtugas yang lebih kecil dan independen. Lalu subtugas ini dapat didelegasikan. Tahu arti didelegasikan lah ya. Misalnya itu dipilih atau dimasukin ke dalam beberapa thread untuk diproses secara paralel gitu. Nah, terus yang kedua adalah getter. Getter itu menggabungkan hasil dari scatter. Jadi hasil akhir dari subtugas
yang udah dibagi ke beberapa thread atau didelegasikan ke beberapa thread itu dikumpulkan lagi dan digabungkan untuk menghasilkan output akhir yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti join, countdown latch, atau semaphore. Nanti kita bakal, kayaknya di sini aku pakai join deh. Ya ini pakai collable tapi gitu. Nah, jadi di sini aku punya aplikasi atau aku gambarin dulu ya. Enaknya gambarin apa jelasin dulu? Aku jelasin dulu deh. Oke, jadi di sini aku punya kelas musik yang tadi ya, aku salin aja yang tadi. Nah, jadi, nah ini mungkin codingannya nggak usah kalian kayaknya kayaknya harusnya nggak bakal keluar sih implementasi codingan kayak gini. Harusnya ya. Jadi ini buat gambaran aja metode scatter gather tuh gimana, biar kalian tambah paham. Jadi di sini aku punya kelas musik, dia punya atribut sekian, konstruktor ini metodenya sekian. Tapi di metode putar itu aku tambahin sebuah try catch untuk eh, menambahkan durasi, oke, pakai thread sleep. Jadi untuk menambahkan durasi untuk setiap threadnya gitu. Nah, terus di fungsi mainnya sekarang. Nah, di fungsi main di sini aku buat satu objek, oke, satu objek dengan tipe data list, oke, list yang menggunakan parameter musik gitu. Namanya lagu objeknya. Kita buat array list. Nah, di dalam lagu ini itu ada 3 array list. Yang pertama adalah isinya Mawar Merah, DJ Pop, terus Hotel California, bla bla bla, dan juga Bohemian Rhapsody, bla 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 gitu. Jadi kita sekarang punya objek lagu yang isinya itu adalah array list yang punya ukuran 3 gitu. Istilahnya ada tiga lagu di dalam objek lagu ini. Nah gitu. Oke, sekarang kita ini mau untuk menjalankan ketiga lagu ini secara bersamaan. Nah, kita mau menjalankan ketiga lagu ini secara bersamaan. Kalau kita running secara normal ya, tanpa kita ada scatter sama getter, dan kita run programnya ya, kita run, itu dia bakal ngerunning secara masing-masing selama 2 detik. Jadi gini, jadi lagu yang pertama itu kan Mawar Merah ya. Jadi dia akan playing selama 2 detik gitu. Mawar Merah 2 detik, nanti dia akan menunggu, 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 menunggu. Nah, kalau udah 2 detik, dia itu akan menjalankan Hotel California, dia nunggu lagi 2 detik, lalu dia akan menjalankan Bohemian Rhapsody gitu. Itu kalau kita nggak pakai multi thread karena dia itu menjalankan di satu thread utama atau di running Java-nya itu. Gambarnya gini, ini musik, ya kan? Ada 3, yaitu yang pertama tadi Mawar Merah, terus ada Hotel California, HC, sama Bohemian ya, sama Bohemian Rhapsody. Nah, kalau kita nggak pakai multi thread, dia itu akan jalan kayak gini. Jadi dia akan mengoutputkan ini, dia akan output, ya kan? Neo output, terus dia akan next ke sini. Nah, selama 2 detik gitu. 2 second, jedanya itu 2 detik. Baru dia akan mengoutputkan ini, akan output, terus dia akan pindah ke sini dengan durasi 2 detik. Baru dia akan mengoutputkan yang terakhir. Ke sini, output. Nah, secara runtime, dia ini udah menghabiskan waktu 4 second. Karena dari Mawar Merah ke Hotel California itu udah menghabiskan waktu 2 second. Lalu ke Hotel California ke Bohemian Rhapsody itu 2 second. Gitu. Jadi secara runtime, program sederhana ini itu sudah menghabiskan waktu adalah 4 second. 4 second. Gini. Jadi program sesederhana ini aja udah menghabiskan waktu kita selama 4 detik. Gitu. Bayangin apa yang kalian bisa lakukan dalam 4 detik itu. Nah, masak Indomie belum matang gitu. Nah,
kita ada buat waktu 4 detik nih untuk running program sesederhana ini gitu. Makanya diciptakanlah konsep multithreading dengan metode setter, scatter sama getter. Beda ya, setter getter sama scatter getter. Gather, getter. Oke. Nah, ini kan gambaran untuk yang nggak menggunakan multithread ya. Jadi di sini aku hapus semua aja. Mari kita buka. Nah, sedangkan kita di sini akan menggunakan metode scatter getter untuk mempersingkat waktu runtime kita untuk menjalankan program yang sederhana ini. Jadi, yang pertama kita pakai metode scatter. Scatter itu membagi tugas pemutaran lagu ke thread. Yang pertama, kita perlu variabel 6 thread. Nah, 6 thread ini dia pakai fungsi dari Java itu math.min. Math.min ini fungsinya itu untuk mencari nilai terkecil dari masukan A dan masukan B. Nah, masukan A dan B-nya itu apa di sini? Masukan A itu adalah lagu titik size. Jadi dia ini bakal eh, menghitung size itu adalah ukuran dari listnya. Jadi kan lagu.size berarti ukuran dari list lagu adalah 3. Karena di sini kita baru nambahin 3 lagu. Nah, runtime titik get runtime available processor ini untuk menghitung berapa banyak prosesor yang tersedia untuk lagu itu. Maksudnya gimana? Jadi gini. Jadi 6 thread ini itu akan memastikan kalau jumlah thread itu tidak boleh lebih dari ukuran list lagu. Nah, kayak gini. Jadi nggak bakal ada perhitungan thread yang lebih atau thread yang kebuang sia-sia dari jumlah lagu. Misal di sini ada lagu 3, ya maka harus dibuatkan threadnya 3 dong. Untuk lagu 1, lagu 2, dan lagu 3. Nggak boleh lebih threadnya. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk memastikan ya. Metode ini untuk memastikan. Lalu kita buat eksekutor. Jadi eksekutor service ini itu diambil dari library ini, concurrent. Ini kan masing-masing ya. Sebenarnya bisa kalian singkat jadi bintang gitu ya. Kita singkat aja jadi bintang. Nah, gini. Nah, di sini eksekutor service itu membuat objek namanya eksekutor. Di mana si eksekutor sini akan menambahkan thread pool yang dibuatkan tadi dari jumlah 6 threads-nya. Jadi ada 6 threads gitu ya. Yaitu threads untuk lagu Mawar Merah, thread untuk lagu Hotel California, dan yang terakhir thread untuk lagu Bohemian Rhapsody. Lalu kita buat sebuah callable list yang namanya adalah task. Nah, callable ini untuk menambahkan lagu-lagu tadi ke dalam list yang bisa dipanggil kayak gitu istilahnya. Nah, terus berlanjut si metode scatter ini itu akan mengulangi ya for music in music. Jadi kita panggil kelas musik ini, terus kita iterasikan sebanyak jumlahnya lagu. Nah, si tes ini akan menambahkan variabel metode musik putar gitu. Nah, untuk secara default kalau label itu harus ada return value-nya nol gitu. Oke. Nah, ini untuk scatter, untuk konsep scatternya. Jadi dia itu akan memecah thread ini ke masing-masing scatter. Jadi dia nggak bakal running secara independen, tapi dia akan memecah dulu. Nah, setelah itu kita getter. Getter itu menjalankan semua thread secara paralel. Jadi kita panggil eksekutor, terus kita invoke all test gitu. Jadi ini tuh untuk menjalankan konsep getternya. Jadi kita itu menggabungkan semuanya, semua thread itu dan kita jalankan secara bersamaan. Nah, ini optional ya, kita bisa shutdown eksekutornya. Nah, jadi gambaran scatter gather gimana? Jadi kita punya music. Kita punya music, itu adalah Mawar Merah, terus ada apa tadi? Hotel California sama Bohemian Rhapsody, gini ya. Nah, terus kita ini buat sebuah thread. Jadi gini. Nah, jadi
nggak kita jalanin sendiri-sendiri, tapi kita buat thread dulu. Jadi untuk musik ini, kita taruh di thread sini, taruh di thread sini, sama kita taruh di thread sini. Kita kasih tanda 1, 2, 3 itu ya. 1, 2, 3 gitu. Lalu kalau udah kita scatter ya, jadi ini udah kita scatter nih, kita udah pisah dari run-nya. Jadi misal di run, kita scatter dulu, kita pisahkan ini masing-masing lagu ke dalam thread-nya masing-masing. Kalau udah, baru kita tambahkan ke dalam task. Jadi ini variabel task. Kita tambahkan masing-masing dari ininya. Di metode 1, di sini metode 2, di sini metode 3. Oke. Nah, terus si variabel task ini bakal digetter atau kita langsung menjalankan semuanya. Jadi kalau udah kita gabungkan, sekarang dia ini akan ngeran gitu ya. Dia ini akan run dan keluarannya itu akan secara bersamaan. Kayak gini. Jadi ngerannya itu bakal secara 2 second. Di sini 2 second gitu. Jadi ketiga runtime ini akan berjalan selama 2 second. Dan dia akan mengeluarkan output bersamaan. Di sini output. Kayak gitu. Jadi dari yang tadi runtime-nya adalah 4 second, kita udah nge-save 2 second untuk menjalankan program ini secara bersamaan. Nah, 2 second ini udah lumayan tinggi ya untuk program sederhana ini. Apalagi nanti kalau untuk program yang udah sangat kompleks gitu, menggunakan multithread ini. Itu. Jadi itulah konsep scatter-gather. Dia itu bisa nge-save waktu kita. Jadi dia akan output bersamaan. Nah, kita lihat ya. Tuh. Nah, kelihatan nggak tadi ceritanya? Jadi gini, kita lihat ya. Kalau kita run, nah dia langsung output ketiganya. Ya kan? Output ketiganya ada jeda 2 detik. Baru dia memutarkan semua musik telah selesai diputar gitu. Tuh, dia langsung mutar ketiganya. Nah, terus kalau udah 2 detik, langsung selesai barengan. Kayak gitu. Tapi kalau nggak pakai metode scatter-gather, itu dia tuh bakal ngerunning satu persatu gitu. Jadi ini dulu dijalanin keluar ya. 2 detik, terus keluar ini. 2 detik, baru keluar ini. 2 detik lagi, baru keluar semua musik telah selesai diputar. Berarti ada 6 detik ya. Benar, ini 2 detik. Ini 2 detik. Ini 2 detik. Nah, berarti 6 detik. Berarti kita nge-save waktu adalah 4 second. Gitu. Sedangkan kalau pakai scatter-gather, dia kan cuma menghabiskan waktu 2 second gitu. Itu untuk dalam proses prosesor dan runtime itu sangat nge-save banget ya. Lagi kalau kalian kalian udah belajar analisa algoritma kan. Nah, itu big O-nya itu, nah, big O-nya kayak gini. Nge-save waktu, nge-save runtime. Gitu, teman-teman. Oke, untuk nomor 3, di kisi-kisi ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa kasih reaction jempol mungkin. Kalau aman. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, untuk kisi-kisi dari Pak Andiko ini sudah selesai. Jawabannya ada di Google Docs, nanti aku PDF-in. Oke, untuk kisi-kisi dari Pak Andiko ada pertanyaan, misal dari soalnya atau dari apanya gitu, dari cara jawabnya kah, atau gimana, itu ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 6 di UAS tahun lalu. Codingannya ntar di-share nggak Mas? Codingannya ntar di-share. Nanti ini aku zip dulu ya. Aku zip dulu nanti aku share ke, ke kalian. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada,
Mempersingkat waktu ya, biar nggak kemaluan juga. Aku juga harus belajar. Kita lanjut ke UAS tahun lalu. Nah, jadi di UAS tahun lalu ini kelihatan nggak ya? Atau buram? Kelihatan nggak? Kalau aman kasih jempol dong. Oke. Nah, jadi di UAS semester lalu, ya tahunku ya, tahun 2023 tahunku, itu UASnya nomor 1 sampai nomor 5 itu cuman jelaskan. Bisa kalian lihat ya. Jelaskan dengan ringkas mengapa bla 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 nilainya 5. Jelaskan persamaan perbedaan bla 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 nilainya 5. Jelaskan dengan ringkas bla 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 nilainya 5. Jelaskan nilainya 5. Jelaskan ABC nilainya maksimum 5. Jadi kayaknya kalau kita bahas jelaskan ini bakal terlalu lama ya dan memakan waktu dan pasti bakal ngantuk gitu loh. Kalau jelaskan tuh pasti bakal ngantuk. Jadi untuk nomor 1 sampai 5 di sini aku skip aja. Jadi kalian bisa nyari atau bikin materi sesuka kalian, jelaskan sesuka kalian gitu di catatan itu. Oke, jadi nomor 1 sampai 5 bakal aku skip karena nanti bakal ngantuk kalau jelaskan. Dan ini tuh nilai maksimumnya cuman berapa? 5, 10, 15, 20, 35. Nomor 1 sampai 5 itu cuma 35 gitu. Sedangkan nomor 6, ini nomor 6 suruh buat program ya. Itu ada 20, ya berarti 35 kurangi 100, 65 berarti. 35, 50, 70, 20. Kurang itu nggak sih? 15, 20, 25, 30, 35 tuh. 20, 25, 30, 45. Oh iya benar. 65. Nomor 6 ini nilainya 65 sendiri gitu. Jadi daripada ngantuk gitu kan, kita langsung ke nomor 6 aja gitu. Yang nggak jelaskan. Oke, jadi nomor 6. Di sini tuh kita disuruh buat sebuah interface manusia, interface mesin, kelas hewan, dan kelas burung. Oke, kalian masih tahu interface lah ya. Interface sama abstrak itu bedanya apa. Terus kelas itu ya paling sering dibuat sih kayaknya kelas. Nah, setelah ini tuh nilainya tuh 20 sendiri ya. Jadi kalian buat interface sederhana aja yang menerapkan interface kelas-kelas itu nilainya 20 gitu. Terus yang kedua, kita buat satu interface Parquet yang extends ya ke interface manusia. Jadi di sini nilainya 5, terus kita buat subclass, oke, atau child dari kelas hewan yang namanya laba-laba. Nilainya 5. Terus kita buat subclass Spiderman yang extends ke kelas laba-laba dan implements ke interface parkour. Jadi kalau kita udah buat interface parkour sama laba-laba, itu kita buat kelas Spiderman. Yang terakhir ada subclass Gatot Kaca yang extend ke kelas burung dan implements ke interface manusia dan interface mesin. Itu. Nah, di sini ada keterangan ya, masing-masing konstruktor, atribut metode, dan isi metodenya itu diserahkan kepada kita untuk berkreasi namun masih dalam koridor konsep yang benar. Oke, jadi nggak ada keterangan nih konstruktornya harus gimana, atributnya harus berapa, metodenya harus berapa, isi metodenya harus gimana tuh nggak ada. Itu dikreasikan ke kita. Yang penting logiknya jalan gitu. Jadi misal burung ya atributnya tentang burung lah ya masa burung atributnya misal belajar gitu. Nggak mungkin metodenya belajar itu kan burung nggak mungkin belajar itu. Tuh. Oke, kita masuk untuk tes yang pertama. Tes yang pertama itu kita suruh buat interface manusia, interface mesin, hewan, dan burung. Jadi di sini kalian ngoding ya, ngoding di kertas gitu. Jadi ya begitulah ngoding di kertas. Nah, kita masuk ke interface manusia dulu. Jadi di sini. Nah, jadi di manusia itu kita suruh buat interface. Jadi di sini aku udah buat nih public interface manusia. Nah, di dalamnya tuh isinya adalah metode ya. Karena interface itu isinya hanya metode. Metode yang tidak didefinisikan ya. Jadi kita misal manusia itu bisa bicara dan manusia itu
bisa bernafas. Ya. Nah, package ini nggak usah kalian tulis ya. Oke, jadi interface manusia udah selesai kita buat. Kita cuma buat dua metode, nggak usah banyak-banyak ya, supaya menghemat kertas juga nanti. Lanjut, kita buat interface mesin. Nah, interface mesin ini udah aku buat nih. Mesin itu ada metode mengisi daya dan metode menyerang. Oke. Nah, ini bebas nih, kalian bisa ganti, nggak mesti mengisi daya dan menyerang. Misal mesin tuh ngapain? Mesin tuh ya mesin gitulah, metode selayaknya mesin. Oke, interface mesin udah selesai kita buat. Lanjut, setelah mesin kita buat kelas hewan dan kelas burung. Kelas hewan. Nah, di sini kita namain public class namanya hewan. Terus kita tambahin atribut hewan. Misalnya kita tambahin namanya, nama hewannya, nama. Terus ada lagi in usia hewannya, gitu. Umur aja deh. Ini ya. Nah terus cara nutup gimana sih? Oke. Nah terus kita buat konstruktornya untuk hewan. Ya Allah. Nah ini. Di sini kita buat konstruktor untuk hewan. Terus kita buat setter getter untuk nama dan umurnya itu. Jadi generate getters and setter. Nah gini. Jadi metode getter sama setter ini udah lumrah ya. Jadi harusnya udah kalian hafal untuk mengenkapsulasi atribut dari kelas hewan ini. Nah, terus kita perlu nambahin metodenya tersendiri untuk hewan. Atau nggak usah ya? Nggak usah deh. Jadi nanti metodenya kita buat di burung aja. Jadi hewan itu kayak gini metodenya. Atau kalian nanti membuat metode sendiri untuk hewan, silakan. Jadi ini untuk kelas hewan. Lanjut, ini kita tutup dulu nih. Nah, lanjut untuk kelas burung. Nah, kelas burung ini itu dia buatkan kelas lagi ya. Oke, kita suruh buat kelas lagi. Jadi kita kasih nama private string, nama burungnya, terus private in tinggian. Gini. Terus kita buat konstruktornya. Nah, gini. Nah, kalau udah, sekarang kita buat setter getternya. Setter and getter. Ini bisa di ini nggak sih? Ini. Nah, nah, setter getternya udah selesai kita buat. Terus kita perlu buat metode tersendiri untuk burung, yaitu burung itu bisa terbang gitu kan. Public void terbang. Terus ini kasih si out aja, burung terbang. Eh, nah gini. Oke. Nah, jadi kita udah buat nih kelas burung yang punya atribut nama dan ketinggian, konstruktornya ada, metode setter getternya ada, terus metode untuk burung itu sendiri itu ada, yaitu terbang. Gitu. Lanjut. Tes yang pertama udah selesai, sekarang kita lanjut tes yang kedua, yaitu buatlah interface parkour yang extends ke interface manusia. Oke, jadi di sini udah aku buat ya, ada interface parkour karena dia extends, jadi kita perlu tambahin throw extends di sini yang merujuk ke manusia. Metodenya itu kita kasih lompat sama terjun gitu aja. Yang penting kalian buat nama metodenya itu yang kira-kira sesuai sama yang namanya kelas parkour gitu. Nggak harus lompat sama terjun gitu, serah kalian. Oke, interface parkour udah selesai. Lanjut ke subclass laba-laba,
yang extend ke kelas hewan. Kita masuk ke laba-laba. Nah, laba-laba ini, karena di hewan ya, di hewan kan kita pakai umur ya. Jadi usia ini kita ganti jadi umur. Gitu. Oke. Nah, itu buat jadi di laba ini dulu yang oke. Nah, kita extend laba-laba ini dia menggunakan super karena dia ini merupakan child dari hewan. Jadi kita pakai atribut dari kelas hewan yaitu nama dan umur. Dan juga kita menambahkan konstruktor untuk atribut jumlah kaki. Nah, untuk kelas hewan kita tambahin dua metode tersendiri yang namanya mengeluarkan jaring gitu dan memanjat kayak gitu. Terus ada metode setter gathernya gitu ya. Nah, kelas laba-laba udah selesai kita buat. Sekarang lanjut ke kelas Spiderman yang extend ke kelas laba-laba dan ke interface parkour. Spiderman ya. Ini umur. Oke. Jadi di kelas Spiderman ini itu dia extends ke kelas laba-laba, oke, dan implement ke parkour. Jadi otomatis kelas Spiderman ini bisa menggunakan apapun atribut yang ada di kelas laba-laba dan juga apapun yang ada di kelas hewan karena si laba-laba ini extend ke hewan kayak gitu. Jadi ini usia bukan jadi umur dulu. Nah, terus kita tambahin dua atribut baru untuk kelas Spider-Man ini, yaitu ada pacar dan juga enemy misal. Nah, ini kalian bisa bebas ya. Terus kita buat konstruktornya kayak gini. Karena si nama, umur sama jumlah kaki itu udah termasuk ke kelas anak ke kelas parentnya, jadi kita pakai super. Tapi karena pacar sama enemy kita buat di sini atributnya, jadi kita tambahin pakai this. Nah, terus di sini kita harus implement metode-metodenya. Jadi yang dari laba-laba ya kayaknya. Ada memanjat sama mengeluarkan jaring. Terus dari apa lagi tadi? Dari parkour tuh ada lompat sama terjun. Nah, kalau pakai interface atau implement ke interface itu harus di ini dua-duanya ya. Di override dua-duanya metodenya. Terus ini ada bernafas, ada bicara, ini dari manusia ya kayaknya. Ya, karena parkour kan extend-nya ke manusia. Coba lihat parkour. Nah, parkour ini kan extend-nya ke manusia. Jadi si Spider-Man ini harus mengimplementasikan kelas bernafas sama bicara juga. Gitu. Terus dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, karena si Spider-Man ini extend ke laba-laba, dia ini harus mengimplementasikan semua metode yang ada di kalau pakai kelas itu nggak semuanya, tapi kalian harus mengimplementasikan minimal satu lah metodenya. Terus karena dari hewan juga ikut ke bawah, jadi dia harus mengimplementasikan metode dari hewan juga kalau ada gitu, kalau kalian buat. Dan dia mengimplementasikan interface parkour. Nah, di parkour ini ada dua metode, lompat sama terjun. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk override fungsi itu di sini atau metode itu di sini gitu. Sama parkour ini juga nge-implement dari manusia gitu. Nah, manusia ini punya metode bicara sama bernafas. Jadi dia juga harus nge-override di sini gitu. Kalau enggak itu nanti bakal error kayaknya. Nah, lihat kan? Dia tulisannya itu satu. Tulisannya itu ada metode yang namanya bicara dari kelas manusia yang belum di inherit atau belum di inherit itu istilahnya apa? Inherit itu Indonesia apa inherit?
Dan tahu nggak? Nah, mewarisi. Nah, itu. Jadi ada satu metode yang belum diwarisi dari interface manusia. Nah, itu. Jadi jangan lupa kalau misal kelasnya ini beranak atau berkeluarga-berkeluarga, itu kalian harus selami dulu itu keluarganya dari keluarga yang mana, punya metode apa aja gitu istilahnya. Jadi supaya metodenya itu nggak ada yang ketinggalan untuk diimplementasikan, untuk diwarisin. Nah, gitu. Oke, Spider-Man udah selesai nih. Udah dapat nilai 15 gitu kan misal. Terus kita lanjut ke Gatot Kaca. Nah, di Gatot Kaca ini juga sama. Di Gatot Kaca ini itu extend ke kelas burung, ke interface manusia dan interface mesin. Untungnya kelas burung itu cuman sebuah kelas ya yang nggak extend kemana-mana. Jadi kita cuma perlu ngeimplementasikan atau ngewarisin metode terbang aja. Terus untuk manusia, terus per interface juga nggak ada implementasi atau extend kemana-mana. Dan mesin juga sama. Jadi di sini minimal ada 5 metode lah ya di Gatot Kaca, yaitu bernafas, bicara dari manusia, mengisi daya dan menyerang dari mesin, dan terbang dari burung kayak gitu. Nah ini isi metodenya bisa kalian variasiin sendiri lah ya, sama nama-nama metodenya. Terus ini ada atribut sendiri namanya senjata. Jadi di sini perlu ada setter getter sendiri untuk senjata. Kayak gitu. Coba kita fungsi main. Kita coba jalanin ya. Jadi untuk ngejalanin ya seperti biasa karena kita ada Spider-Man sama Gatot Kaca. Kita giniin aja. Spider-Man tuh isinya kayak gini. Gatot Kaca tuh isinya kayak gini. Kayak gitu. Misal MC. Musuhnya misal. Nah gini. Oke. Terus. Oke. Jadi di sini. Taran. Nah. Jadi untuk Spider-Man itu namanya Peter Parker karena dia pakai setter getter ya. Peter Parker, terus umurnya 21, jumlah kakinya 4, terus nama pacarnya MJ gitu, nama eneminya Green Goblin, terus Spider-Man bernafas, bla bla bla, ini dijalanin semua. Nah, terus untuk Gatot Kaca tuh ini. Ya teman-teman, untuk nomor 6. Jadi untuk nomor 6 ini kalian cuma perlu buat interface manusia, mesin, hewan, sama itu. Jadi kan nggak perlu buat mainnya ini ya. Mainnya ini nggak perlu kalian. Tapi kalau kalian masih ada waktu ya kalau gabut buat aja gitu. Oke. Cuman di situ cuman suruh buat interface-nya, kelasnya, terus parkour, laba-laba, Spider-Man, dan Gatot Kaca gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau tanya Mas, kelas burung kenapa nggak extend ke hewan? Karena nggak ada perintah di soal kah? Betul, karena di soal ini nggak ada perintah untuk nge-extend burung eh burung ke hewan itu ya nggak usah di-extend gitu burungnya. Karena kan jadi suruh buatnya kan kelas hewan dan kelas burung aja gitu kan. Biasanya tuh ada perintah kayak gini, suruh buatkan subkelas laba-laba yang extend ke kelas hewan. Nah, berarti kelas laba-laba aja yang extend ke kelas hewan. Sedangkan kelas burung ini tuh independen gitu. Dia nggak perlu extend ke kelas hewan. Nah gitu. Jadi si kelas burung ini, jadi nggak perlu extend kemana-mana. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu kalau nggak pakai setter getter bisa nggak mas? Kalau nggak pakai setter getter bisa. Kalian pakai konstruktor biasa juga bisa. Cuman di sini aku nambahin enkapsulasi aja biar kayaknya Pak Nofri itu suka enkapsulasi ya guys. Kayak Pak Nofri itu suka suka yang menerapkan konsep PBO. Nah, jadi di sini aku menerapkan konsep PBO yaitu encapsulation.
dengan menggunakan setter getter biar Pak Novi itu suka gitu. Sebenarnya kalian pakai konstruktor biasa kayak gini ya nggak apa-apa kayak gitu. Mas mau tanya, besok kan open book nih. Kalau kan itu ada soal pengertian nomor awal-awal. Apakah worth it kalau jawabannya dari GPT? Kalau dari chat GPT doang itu jawabannya kurang worth it. Tapi kalau kalian tambahin Gemini, nah itu worth it. Paham nggak maksudnya? Jadi kalian kopas, yang bener. Kalian kopas soalnya aja ke Gemini sama GPT gitu. Terus kalian gabungin jawabannya, nah kalian simpulin ke Gemini sama GPT. Terus kalian ambil jawaban yang paling lengkap gitu. Gitu aja sih. Kalau kalau cuma dari chat GPT itu kurang worth it. Kalau menurutku. Nah, ada Gemini nih. Jadi gini, ini chat GPT, ini Gemini, ini kan. Nah, soalnya tuh kalian salin, kalian taruh sini sama sini, kalian run bareng, terus kalian gabungin jawabannya, terus suruh GPT sama Gemini buatkan kesimpulan. Nah, gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kasih emot jempol, reaction jempol. Aku tunggu sampai minimal ya 5 orang lah kasih emot jempol. 10 orang lah. Karena kan ada 80 nih. Oke, kalau udah mantap semuanya, jadi mungkin segini aja ya untuk belajar bareng kita. Jadi di sini kita juga belajar bareng ya. Aku juga belajar lagi nih untuk materi scatter sama getter karena agak lupa ya. Di sini aku belajar lagi untuk materi ini. Jadi sebelum aku tutup mungkin kalau ada salah dalam pengucapan atau selama memberikan materi ada salah, mohon maaf. Nah, ini untuk jawabannya baik dari Google Docs maupun codingan yang aku buat bakal aku rapihin dulu ya. Aku rapihin dulu, nanti aku kirim ke Noval ya. Nanti aku kirim ke Noval gitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan dari aku segini dulu. Sekian teman-teman, aku balikin lagi ke operator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Haikal sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa pakai besok pas ujian. Nah, sebelum ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Langsung aja, aku screenshot dari slide 1. Baik, sudah. Hmm, terima kasih teman-teman yang udah join pada belajar bareng malam hari ini. Kalau ada kurangnya dari belajar bareng, mohon dimaafkan. Terima kasih. Silahkan boleh live. Nanti apa rekamannya akan di-share di grup angkatan. Sama catatannya yang tadi juga akan di-share di grup angkatan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silip. Terima kasih, Terima kasih, terima Mas. kasih Mas HP. Baik, Mas Almer.